Nah, menjelang hari Jumat ini Pak Ustadz, kita lanjut di masalah takwa. Iya. Nah, takwa yang kemarin itu, hadiahnya apalah kalau kita bertakwa itu nah Pak Ustadz? Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cik Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kami masuk Lembang banyak tenang jadi gelombang. Nah, Mang Cek kalau nak tenang nonton acara kami Someone bersama Ustadz Husyam dan Cik Wan. Kita ketemu lagi, Cek. Cerahnya Pak Ustadz nih kalau pakai baju Jumat berkah. Jumat berkah. Jangan berkah. Di kupingnya tuh waktu akhirnya pasti dililit pusel. Iya. Dililit temu apa nih? Ini tahu pasti Belilit. Kalau berpakaian tuh pas kalau. Nah, menjelang hari Jumat ini Pak Ustadz, kita lanjut di masalah takwa. Iya. Nah, takwa yang kemarin itu hadiahnya apalah kalau kita bertakwa itu nah Pak Ustadz? Nah, itu Pak. Ya. Nah, jelaskan dengan netizen biar lebih ini lagi. Jadi kita kemarin bahas tentang surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat ketiga ya, Cik ya. Ayat ketiga. Nah, ayat keempat terus itu hadiahnya. Hadiahnya itu tentu kata Allah Subhanahu wa taala ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun ya. Semua orang yang beriman itu ya tentu pertama kali adalah karena dia memegang teguh kepada Al-Qur'an, berpegang teguh kepada Al-Qur'an supaya apa? Supaya dia mendapat petunjuk, supaya dapat petunjuk, supaya menjadi orang yang bertakwa. Ketika dia menjadi bertakwa itu apa ketakwaan dasar dia? Beriman kepada yang gaib, satu yang kemarin. Yang kedua apa? Yang kedua dia melaksanakan sholat ya. Sudah itu dia menginfakkan sebagian hartanya. Kemudian dia percaya kepada Al-Qur'an, percaya juga kepada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian percaya kepada akhirat. Ya, harus yakin kepada adanya hari akhirat. Nah, mereka orang yang seperti inilah kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mereka ini mendapat petunjuk. Wong yang punya ciri seperti ini adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendapat petunjuk, tapi mereka sungguh adalah orang yang beruntung. Kalau kata beruntung, kalau bahasa dalam Al-Quran, kata beruntung itu pasti orang-orang yang kelak mendapat akhir yang baik dalam kehidupan. Yang kedua, dia nanti di alam barzah yang terjaga. Kemudian dibangkitkan dalam kebaikan dan kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itulah inti daripada orang-orang yang mendapat petunjuk dan mereka yang memperoleh keberuntungan. Bahkan ketika di dunia orang yang mendapat petunjuk dan memperoleh keberuntungan, mereka juga terjaga. Mereka terjaga dari apa? Dari hal-hal yang baik, dari hal-hal yang tidak mereka inginkan, dan kemudian mereka dijauhkan dari segala kemungkaran dan kemaksiatan. Kira-kira seperti itu yang paling penting. Jadi hadiah bertakwa tuh mendapat petunjuk dari Allah langsung. Iya. Tadi Cewan pagi tadi di pasar. Ya. Di pasar dekat rumah tuh ada nyanyi. Masya Allah itu tunanetra kan? Oh, tunanetra. Nah, dia ngomong kita harus yakin ada Allah karena ada bumi, ada kita hidup ini. Dari mana? Nah, nyanyi itu menyentuh hati Cewan. Nah, apalagi kita bertakwa kan? Nah, itulah hadiahnya dari Allah tadi. Nah, selain itu apa lagi Pak Ustaz? Ya, tentu ada sebaliknya, orang yang bertakwa juga ada orang-orang yang sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dengan Al-Qur'an yang diberikan itu juga tidak mau menerima. Dalam konteks ini bukan Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka, tapi mereka telah menutup hatinya. Apa ayatnya? Ayat selanjutnya itu di ayat ke berikutnya ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ya. Kata Allah, sesungguhnya orang kafir sama saja bagi engkau. Kau kasih peringatan, dan kau kasih peringatan, mereka itu tidak peduli. Tidak tahu apa. Kenapa? Karena mereka sudah menutup diri. Apa yang mereka tutup? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup. Mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, ini paling penting. Kenapa? Karena dia menutup dirinya terhadap cahaya Al-Quran.
Kenapa? Karena bukannya Allah yang pilih-pilih, ya Allah ini tunjuk, yang ini tidak tunjuk, bukan. Kita sendiri kadang-kadang memang tidak kepingin. Nah, contoh tidak kepingin itu adalah dia kalau mendengar Al-Quran, tidak pula dia tergerak, malah mungkin dia menganggap sesuatu yang mengganggu aktivitasnya. Tapi kalau dalam diri kita ada ciri-ciri sebagaimana kita sampaikan kemarin itu, apa ciri-cirinya? Kita itu dimudahkan Allah itu untuk belajar ilmu agama. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala itu orang-orang itu dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 29 itu Allah bimbing dia dalam jalan kebaikan. Kenapa? Karena dia mencari hakikat kebenaran datangnya dari mana. Jadi dia dibimbing. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak mencari, bahkan yang menutup diri, ya sudah Allah tutup dia, Allah kunci mati, dah. Nah, hati-hati kalau sudah dikunci mati Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak pernah akan mendapat apa-apa. Bahkan dia akan mendapat azab yang kekal abadi di neraka Jahannam. Maka kita tidak boleh, maka kalau kita dalam sesuatu hal, ya contoh misalnya kita belum mampu menggawikan sesuatu itu, atau dalam logika berpikir kita belum sampai, kita baca ke Fatihah, ya Allah berikan aku kemudahan dan kemampuan untuk menjalankan sesuatu yang belum aku mampu untuk menjalankan. Jadi kalau kita foto misalnya udah hafal ayat Al-Fatihah mungkin bisa. Cukup dengan Bismillah sudah. Akhiri dengan sedekah. Iya. Jadi setiap segala sesuatu itu Bismillah. Kenapa? Setiap sesuatu yang kita mulai dengan Bismillah, berarti kita menggantungkan diri kepada Allah. Iya. Menyerahkan diri. Ya kalau ayatnya udah apa, ayatnya terlalu banyak, baca Fatihah wae. Nah doa bahasa kita wae. Ya kan? Yang penting intinya tujuan dari doa itu adalah minta apa yang kita minta kepada Allah. Karena Allah janji dari surat Al-Ghafir ya, surat 40 ayat 60 itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah itu kamu mintalah kepadaku, berdoalah. Allah itu justru menawarkan untuk kita berdoa, bermohon, minta kepada Allah. Pasti kata Allah, pasti katanya pasti, kata jaminan pasti kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ku kabulkan. Tapi sebaliknya kalau kamu tidak berdoa, kamu termasuk orang sombong. Kamu masuk ke neraka Jahannam, kamu tidak minta. Iya, karena apa? Orang yang mengucapkan Bismillah, berarti dia selalu menggantungkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia yakin bahwa dia tidak punya daya upaya selain pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolongnya, maka kita tidak mampu. Apapun ya. Baik yang kita rasa dalam jangkauan tangan pikiran kita maupun yang tidak dalam jangkauan tangan dan pikiran kita. Iya. Semua itu adalah atas izin Allah. Benar. Tanpa izin Allah tidak akan. Karena Pak Ustadz Cewan pernah rasoi segala sesuatu tuh izin Allah dulu. Betul. Kita minta kekuatan, minta kesehatan, ya Allah izinkan aku memakai barat itu kekuatanmu supaya aku sehat. Betul. Gitu kan? Apapun itu aja. Ya Allah, aku ingin berbuat kebaikan. Berikan aku kesehatan. Itu kan minta kepada Allah kesehatan, ya kan? Minta kesehatan, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dulu ya, tau tak? Jadi hadiah takwa itu besarnya tinju, asal kuncinya adalah pertama kita jangan beriman dengan yang gaib. Ya harus beriman dengan yang gaib. Sudah beriman dengan gaib, sholat. Sudah itu kalau ada duit dikit infak. Banyak apalagi. Infak keluarkan. Yuk, lapang dan sempit infak. Keluar. Nak 100, nak 1000, nak 10.000, nak 100.000 silakan keluarkan. Iya. Dak katanya makanan. Dak katanya makanan. Berbagi minuman, dak katanya minuman. Gawe nyapu masjid. Tempat kamar mandi itu caknya licin, orang ambil wudhu, ambil sikat di masjid saat hari Jumat ini bagi pagi diikat lantai dulu. Sambil berdoa, ya Allah aku naik haji saat doa sambil berdoa. Itu kan kebaikan, saudara kau gitu. Berbuat kebaikan itu infak tenaga, mengimpakkan tenaga kita di jalan Allah. Nah kalau Cewan nih Pak Ustadz, kalau hari Jumat kalau ke Masjid Agung,
Cik Wan galak barokah konten. Tak apa-apa Ustaz. Apa-apa. Batu. Jangan dia ada dalam pikiran kita, aku nak barokah konten. Kalau baca dia bagi makanan untuk aku, jangan. Kalau sudah macam itu, tidak dapat barokahnya. Tidak. Kalau kita, ya Allah, aku nak pengen ngajak uang nawarkan produk apa terserah lah, nak produk parfum, nak produk makanan, nak produk baju dia. Kita kontennya dengan tujuan dia mendapat manfaat dari hasil dari konten kita. Dan juga bukan kita cek konten. Tidak, benar. Ustaz juga Cik Wan tu tiap nama tujuan gege kan. Aku gege apa yang Cik Wan tu dak don nyingok apa harus si A itu tidak. Serap jati nah. Oh, tidak milih-milih. Tidak milih. Tidak milih. Bagi yang kadang jualan dasi, jualan macam itu langsung kau ini kebaikan. Tidak tahu kadang dulu hati itu langsung pengen uang ini. Tapi kalau ada niat, kalau bayar aku nak nawarkan dasi ini buat ninjuk dasi. Kalau ada itu minimal istighfar astagfirullah. Oh iya. Dalam hati kita kalau ada terlintas itu segera beristighfar. Amin. Itu namanya lintasan pikiran jahat kita itu dimasuki oleh setan. Kita mulai istighfar. Iya, benar. Wasari'u, kata Allah bersegera beristighfar itu wasari'u, bersegera. Ali Imran ayat 133 ya. Allah mengatakan kalau kata ada sesuatu perbuatan kita yang ingkar, yang buruk, yang dalam bukan sudah menjadi tindakan, bukan baru dalam lintasan pikiran segera istighfar. Untuk apa? Untuk menghilangkan segala kekotoran dan penyakit dalam kita. Itu kan lintasan pikiran penyakit. Padahal mungkin kita niatnya bagus, bisa-bisa tiba-tiba di tengah jalan ada niatnya berubah buruk. Siapapun tidak milih-milih, semua orang itu seperti itu, sikapnya itu. Ketika dia tidak berpadu dengan Al-Quran, pasti ada pikiran. Jangan dipikir orang-orang yang sholatnya sudah 1000 kali sholat dia sudah bagus, belum tentu. Karena apa? Kita ini berperang, berjihad melawan hawa nafsu kita. Itu yang paling penting. Tapi ya alhamdulillah Pak Ustadz, Cik Wan kan konten itu kan ada nomor telepon mereka. Betul. Jadi mereka bisa dipesan uang di luar. Masya Allah. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz. Kalau apalagi kuliner Palembang yang pengen tahu kan, di situ kan banyak mesti lagi dulu. Nah kuliner Palembang, nah barang apa ya ada kan Pak Ustadz. Alhamdulillah selama ini seneng kayak Cik Wan seneng banget. Iya. Ya soalnya nak ngejek duit nak itu kan. Dari seluruh pacar betul. Jadi ini yang bisa bantu nanti. Nah insyaallah Jumat ini hari ini nak ke masjid Agung. Insyaallah mudah-mudahan itu jalan ketakwaan kita. Jalan ketakwaan kita. Jalan ketakwaan itu kan kebaikan kita berupa infak. Itu kan salah satu infak. Nah, bukan salah dari itu. Kemudian kata Allah itu kamu percaya dengan kitab Al-Quran dan percaya dengan kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya apa? Semua kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Terakhir baru kita percaya kepada hari akhir. Kita percaya adanya yang namanya itu hari akhir. Apa dunia kiamat kita harus percaya adanya kiamat. Dan kiamat itu pasti datang. Maka kita berdoa jauhkan dari kiamat. Tapi kalau menurut Cik Wan, kita ini lah banyak kiamat kecil. Ya kalau kiamat kecil sudah ada banyak tanda-tandanya. ngingeti Tuhan tuh kan. Kiamat kecil itu salah satunya itu kematian. Kematian kita itu kan bagian dari Allah itu memberi ujian, bisa memberi azab kepada orang-orang yang kalau orang-orang yang kafir kadang-kadang kematian itu bisa jadi azab bagi keluarganya. Tapi pada orang-orang yang beriman bisa menjadi itu bagian daripada untuk meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah. Nah, dulu masalah takwa ini memang panjang, banyak Nah, yang jelas kemarin nyambung apa hadiah takwa itu apa dari Allah. Boleh hadiah. Jadi kalau kurang jelas ya boleh telepon, monggo telepon Pak Ustadz. Silakan. Ya, kalau ketik nama Pak Ustadz dalam muncul kalau. Ya, muncul kalau. Ceweknya juga Pak Ustadz lah kemana ya. Nah kita juga jangan lupa doain ya, insyaallah Pak Ustadz besok ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Pak Ustadz ibadah haji. Amin. Kita doain bareng semoga sehat walafiat. Amin. Pergi sehat, balik sehat. Amin.
Nah dulu itu dulu Pak Ustaz Ya. masalah takwa mungkin ya Pak Ustaz, Ya. nanti kita sambung dengan Ya. makna yang lain, Kita sambut. ilmu yang lain ya. Karena ini hari Jumat, Ya. tak? Ya. Makasih. Kapal api masuk Lembang, banyak tenang dia di gelombang. Kalau macam bicara nak senang, nak tenang nontonnya acara kami Samwan bersama Ustaz Husam dan Cik Wan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.